Pemecahan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Contoh soal, sebuah generator menghasilkan arus bolak-balik sesuai dengan persamaan I sama dengan 48 sin 122 pi T, di mana T adalah waktu dalam detik dan I adalah kuat arus dalam ampere. Berapakah nilai T yang positif dan terkecil sehingga kuat arus dihasilkan sebesar I sama dengan 24 ampere? Nah, di sini kita tahu bahwa persamaannya sama dengan 48 sin 122 pi T. Pertanyaannya yaitu berapa nilai T yang positif dan terkecil sehingga kuat arusnya itu jadi I-nya itu sama dengan 24 ampere. Bagaimana cara menjawabnya? Kita perhatikan berikut. Jawaban. Karena kuat arusnya sama dengan 24 ampere, maka nilai I ini kita substitusikan ke persamaan I sama dengan 48 sin 122 pi T. Nah, sehingga 24 sama dengan 48 sin 122 pi T. Jadi I-nya ini ganti dengan 24 karena 24-nya disubstitusikan ke persamaan ini sehingga menjadi 24 sama dengan 48 sin 122 pi T. Nah, selanjutnya 48 kita pindahkan ruas yang awalnya merupakan perkalian, nah berubah jadi pembagian, jadi 24 per 48 sama dengan sin dikali 122 kali pi dikalikan dengan T. Nah, kemudian 24 per 48 ini kita sederhanakan menjadi 1 per 2 sama dengan sin 122 pi T. Kita balik posisinya menjadi seperti ini, sin 122 pi T sama dengan setengah. Ya, nah kita tahu bahwa setengah itu merupakan sin dari nilai sin 30 ya. Sin 30 itu sama saja dengan sin pi per 6. Pi di sini 180 dibagi dengan 6 sama dengan 30 derajat. Jadi setengah merupakan sin pi per 6. Jadi sin 122 pi T sama dengan sin pi per 6. Nah, persamaan ini sudah menjadi bentuk persamaan trigonometri ya. Sin X sama dengan sin alfa. Sin 122 pi T sama dengan sin pi per 6. Untuk mencari nilai X-nya, A plus N dikali 2Pi atau Pi dikurangkan dengan A ditambah dengan N dikali 2Pi. Nah, dalam persamaan ini nilai A-nya sama dengan Pi per 6. Langsung saja kita mencari nilai dari T-nya ya. Jadi 122 Pi T sama dengan A Pi per 6 ditambah dengan N dikali 2Pi. T sama dengan pi per 6 ditambah N dikali 2pi dibagi 122 pi. Jadi 122 pi nya ini pindah ruas yang awalnya perkalian jadi pembagian. Nah, sehingga nilai T nya itu sama dengan pi per 6 dikalikan 1 per 122 pi ditambah N dikali 2pi dikali 1 per 122 pi. Nah, jika kalian masih bingung ini kok bisa seperti ini, nah perhatikan ya. Pi per 6 dibagi 122 pi itu sama saja dengan pi per 6 ya, bentuknya bisa ditulis seperti ini ya, dibagi 122 pi per 1. Nah, dalam pengoperasian pembagian pecahan, pembagian itu bisa dioperasikan dengan cara dikali, kemudian pecahan berikutnya itu dibalik menjadi 1 per 122 pi. Jadi pi per 6 dikali 1 per 122 pi. Begitupun dengan N dikali 2pi dibagi dengan 122 pi. Jadi N dikali 2pi dibagi dengan 122 dibagi 1 itu sama saja dengan N dikali 2pi dikali 1 per 122 pi. Nah, sehingga ini pi ya, pi per 6 dikali 1 per 122 pi dibagi dengan pi ya, tinggal 1. Kemudian sehingga akhirnya 1 per 6 dikali 122 sama dengan 732. Jadi 1 per 1 per 732 ditambah, nah ini N dikali 2pi dikali 1 per 122 pi. Di sini pi nya kita bagi
ya. Pi dibagi pi hasilnya 1, kemudian 2 dibagi 122 itu sama dengan 61 1/61, kemudian n dikali 1 sama dengan n, jadi n per 61. Nah ini persamaannya. Sehingga jika n-nya sama dengan 0 ya, n-nya sama dengan 0, maka t-nya sama dengan 1 per 732. Dan jika n-nya sama dengan 1, n-nya sama dengan 1, maka t-nya sama dengan 1 per 732 ditambahkan dengan ini kan awalnya n ya, n-nya 1 per 61 sehingga sama dengan 13 per 732 ya, tuh. Kemudian untuk mencari X selanjutnya yaitu pi dikurangkan dengan alfa ditambah n dikali 2pi ya, sehingga 122 pi t sama dengan pi dikurangkan dengan alfanya pi per 6 ditambah dengan n dikali 2pi ya. 122 pi dikali t sama dengan 5 per 6 pi. 5 per 6 pi ini hasil dari pengurangan pi dikurangkan pi per 6. Jadi caranya pi ini dijadikan pecahan dulu, pecahannya harus per 6 supaya bisa langsung dikurangkan. Jadi di sini 6 pi per 6 pi per 6 itu sama saja dengan pi kan. 6 pi per 6 dikurangkan dengan pi per 6. Jadi 6 dikurangi dengan 1 sama dengan 5. Penyebutnya tetap 6. 5 per 6 pi ditambah n dikali 2 pi. Nah selanjutnya, nah seperti ini nih penjelasannya ya. Pi itu dirubah ke dalam pecahan dulu. Wah ini harusnya di sini 6 ya. 6 per 6 pi dikurang dengan pi per 6. Jadi 6 pi dikurangkan 1 pi sama dengan 5 pi. Kemudian 6, penyebutnya 6 semua sama dengan 6. Nah ini harusnya 6. Oke, selanjutnya kita pindah ruaskan 122 pi ya. Nah sehingga menjadi pembagian, jadi 5 pi per 6 ditambah n dikali 2 pi dibagi 122 pi. Nah sama caranya seperti ini sehingga menghasilkan t 5 pi per 6 dikali 1 per 122 pi ditambah n dikali 2 pi dikali 1 per 122 pi. Nah sehingga hasilnya 5 pi dibagi dengan 122 pi, jadi pi dibagi pi hasilnya 1, kemudian 5 dikali 1 5, 6 dikali 122 sama dengan 372, jadi 5 per 732 ditambah ini n dikali 2 pi dikali 1 dibagikan 122 pi, pi-nya dibagikan dengan pi habis, kemudian 2 dibagi 122 sama dengan 1/6 1, tinggal n dikalikan 1 jadi n per 61. Nah ini persamaannya. Nah kita masukkan jika n-nya sama dengan 0, n-nya sama dengan 0 maka t-nya sama dengan 5 per 732. Nah tapi jika n-nya sama dengan 1 maka t-nya sama dengan 5 per 732, kemudian n-nya di sini diganti 1 per 61 sehingga hasilnya sama dengan 17 per 732. Nah pertanyaannya tadi kan nilai t yang positif terkecil ya. Jadi nilai t positif yang terkecil kita lihat mulai dari yang pertama. T yang pertama menghasilkan 1 per 732, kemudian T yang kedua 13 per 732, T yang ketiga yaitu 5 per 732, dan T yang keempat adalah 732. Pertanyaannya adalah nilai T yang positif tapi terkecil. Nah positif terkecilnya itu adalah yang pertama yaitu 1 per 732. Begitulah cara menyelesaikan persamaan trigonometri dalam permasalahan nyata. Terima kasih.